tambah fi'il nahyi juga boleh ya, perintah, larangan. Ya, fi'il ya dia adalah perintah, fi'il amr, kemudian fi'il nahyi ya. Ada fi'il sifatnya perintah dan juga ada larangan. Namun kebanyakan dari nahyi tidak masuk dalam fi'il secara khusus ya. Kalau kita belajar fi'il pasti hanya masuk madhi, mudhari, amr. Namun sebetulnya ada fi'il yang namanya fi'il nahyi atau larangan ya. Tapi semua ini insyaallah lebih gampang kalau kemarin fi'il mudhari'nya faham. Jadi ini lebih mudah kalau fi'il mudhari'nya apa? Paham. Kalau nggak paham ya agak susah. Ya, kita masuk ke fi'il amr. Fi'il amr. Apa itu fi'lul amri? Perintah, kata kerja perintah. Jadi memerintah. Nah, untuk fi'il amr ini ya, fi'il kata kerja perintah. Yang namanya perintah biasanya kita fokus ke mukhatab atau orang yang diajak bicara. Kan begitu ya? Duduk, makan, minum, kan begitu. Bacalah dan seterusnya. Maka yang pertama kita akan fokus di dhamir mulai dari anta sampai dengan antuna. Jadi dari sini ya. Sehingga kita lupakan dulu ya yang sana dan yang bawah. Jadi fi'il amr tadi, fi'il perintah tadi apa? Dia fokus pertama ya, fokus kepada mukhatab. Mukhatab itu adalah orang yang diajak bicara. Nah, fokus di sini dulu. Namun sebelumnya supaya mudah nanti mempelajarinya, saya ingin kasih kemarin ya perubahan antara fi'il madhi ke fi'il mudhari. Ya, kemarin supaya tidak bingung ya. Fi'il madhi ke fi'il mudhari. Kemarin kan saya kasih dua saja ini, perubahan ini ada 5 bentuk ya, nanti insyaallah membantu untuk dalam masalah fi'il amrnya. Kita berwazan dari fa'ala. Maka proses ke fi'il mudhari ini ada 3 bentuk. Yang mana apanya yang berbeda adalah ain fi'il. Fa'ala Fa'ala pertama yaf'alu. Perhatikan di ain fi'ilnya. Yang kedua fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ulu. Jadi kalau ain fi'ilnya fathah dia bisa di 3 posisi perubahannya. Ya. Supaya lebih meringankan kita kalau kita ngerti rumus ini. Kemudian fa'ila. Ini ada contoh-contohnya, nanti kita belajar di buku yang saya bawakan. Kalau dia berubah ke fi'il mudhari ya. Terlalu panjang. Kalau dia ke fi'il mudhari fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'ilu. Jadi kalau ain fi'ilnya, fi'il madhinya itu kasroh, hanya ada 2 kemungkinan saja. Sehingga nggak ada fi'il
madi fa'ila kemudian mudhari'nya yaf'ulu itu enggak ada. Ini kalau kasroh. Tapi kalau fathah ada 3 kemungkinan. Kalau enggak ini yang pertama atau yang seterusnya. Nah, kalau fi'il madinya fa'ula nanti kita praktek setelah fi'il amr ya. Setelah fi'il amr saya bahas. Maka ini fi'il mudhari'nya yaf'ulu satu saja. Jadi ada 6. Kalau nanti kita belajar shorof ya, itu ada 6 bab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau dia fi'il madinya itu ain fi'ilnya domah, dia mudhari'nya pasti yaf'ulu. Jadi sudah nggak ada kemungkinan yang lain. Kalau dia kasroh 2 kemungkinan, yaf'alu sama yaf'ilu. Kalau fathah ada 3 kemungkinan dalam perubahan ain fi'il. Ain fi'il. Bisa dipahami Pak ya? Pokoknya diingat aja. Nggak ada ya. Fa'ila, kalau dia fa'ila nggak ada yaf'ulu, nggak ada. Kalau fa'ula, kok fa'ulu? Fa'ula, kalau dia fi'il mudhari'nya fa'ula, ain fi'ilnya domah, pasti mudhari'nya yaf'ulu. Dia tidak yaf'ilu atau yaf'alu, enggak ada. Nanti saya bukakan contoh. Sampai di sini. Nanti untuk apa gitu nanti belakangan. Kemarin ya kita dalam bahasa Arab kan hanya ada 3 huruf ya, fi'il ya. Fa'ala, fa'ila sama fa'ula. Yang jadi masalah itu kan ain fi'il. Kapan kasroh, kapan doma, kapan fathah. Kan begitu. Kalau madinya itu sudah doma, mudhari'nya tidak ada kemungkinan yaf'alu ya atau yaf'ilu itu enggak ada. Jadi gampang. Kemudian kalau fa'ila hanya ada 2 kemungkinan. Kalau fa'ala ada 3 kemungkinan. Oke. Nih, kita lari ke sini ya. Fi'il amr. Ini enggak sampai sini. Ini saya hapus dulu aja ya. Sedikit. Fi'il madi ya kata kerja lampu. Kita belum ke amr. Ini hanya muqaddimah aja sebelum kita sebetulnya kemarin waktu kita belajar fi'il mudhari. Cuman kemarin kan baru yang 3 di atas. Ini sekarang saya genepin. Karena ini nanti kalau tidak saya terangkan yang ini, nanti di fi'il amrnya agak kesulitan, bingung. Begitu. Nah, taib. Kita ke fi'il amr, fi'il perintah. Cara membuat fi'il perintah yang pertama, ya. Ini ya, anta ya, anta. Kan kamu, saya mau merintah kamu nih misalnya, Anda. Maka pertama, hapus huruf mudhari'ahnya. Ya. Dihapus, huruf mudhari'ah hilang. Dah? Tambah hamzatul wasl orang bilang. Tambah alif lah biar gampang, ya kan? Terus di apa ini? Doma belakangnya. Nah, hamzah ini atau alif ini, kasih alif ini di fathah atau di kasroh atau di doma? Kasroh. Nah, kenapa di kasroh patokannya? Karena ain fi'ilnya fathah. Ain fi'ilnya fathah. Sehingga kalau dia nanti kasroh dengan fathah, begitu juga dengan kasus yang ini, ya misalkan yaf'ilu atau saya bikin di sebelahnya ya. Fi'il taf'ilu misalkan. Maka hapus huruf mudhari'ahnya. Tambah alif.
Ini di sukun ya. Ini di kasroh. If'il. Ini if'al. Seperti itu. Gampang ya? Iya, Pak? Sama. Sama maknanya. Bekerjalah. Tapi kan ini pola. Nanti ada kalanya kita mendapati fi'il mudhari itu ainnya kasroh. Dan kita akan mendapati fi'il mudhari nanti ainnya dhammah. Seperti itu. Dan kita akan mendapati fi'il mudhari yang ain fi'ilnya fathah. Kalau ain fi'ilnya fathah sama kasroh, maka alifnya kasroh. If'al atau if'il. Nah, kalau ain fi'ilnya ini dhammah di sini tadi, dhammah, maka ini kita hilangin, kemudian ditambah alif, ya kan? Kemudian ini disukun, harokatnya apa ini? Nah, uf'ul. Kenapa? Ya, dia mengikuti ain fi'ilnya. Jadi harokat ini. Ini di Al-Qur'an banyak, terutama kalau dia di awal surat. Ini enggak ada harokatnya kalau di Al-Qur'an, ya. Huruf pertama ini hamzah alif ini enggak diharokatin. Kita baca apa? Nah, ngelihatnya di ain fi'ilnya. Kalau dia kasroh atau fathah, maka dia di kasroh. Kalau dia di dhammah, maka dia harus dibaca dhammah. Di Al-Qur'an banyak. Biasanya contoh uda'u. Nah, itu alifnya biasanya tidak dikasih harokat. Sering ya Pak dapati ya. Gitu. Nah, itu caranya. Jadi kelihatan kalau nanti orang baca Quran di sininya dhammah, ini fi'il amr pertama kok jadinya dibaca kasroh, berarti kelihatan belum pernah belajar bahasa Arab. Nah, itu tadi fungsinya ain fi'il. Ya, kita kesini dulu ya, ke fi'il amr. Kalau dia dua orang, maka huruf mudhari'ahnya tadi bagaimana? Dibuang. Berarti terus ditambah alif. Huruf terakhirnya di sukun. Mana yang terakhir? Ini ya, sukun. Kan? Dalam bahasa Arab, alif ini sukun bukan? Sukun, karena harokatnya mati. Ini ketemu ini, maka ini harus dihilangkan. Jadi tidak boleh dua berdempet, dua berdekatan. Sehingga huruf terakhir nunnya dihapus. Ini harokatnya apa? If'ala berarti perintah untuk dua orang. Mana yang menggantikan dua orang? Nah, alif kecil. Begitu juga yang ini. Huruf mudhari'ahnya dibuang. Nambah alif. Kemudian harokatnya karena dia fathah dia kasroh. Kalau dia di dhammah berarti dia di dhammah. Kalau dia di kasroh berarti dia di kasroh. Kemudian sukun ya. Sukun ketemu sukun, qaidahnya harus hilang, dibuang. Karena untuk menunjukkan wawunya wawu apa? Apakah dia wawu kata asli atau wawu jamaah? Kalau dia wawunya jamaah harus ditambah alif. Namanya ini nanti alif jamaah, ini alif wasal. Makanya kalau kita belajar alif di ilmu tajwid itu banyak. Sehingga ini tambahan untuk menunjukkan bahwasanya wawunya adalah wawu jamaah. If'alu. Contohnya banyak nanti ya di sini. Sengaja saya bawa buku kecil ini biar lebih banyak karena memang ini sedikit aja. Mudah-mudahan langsung kita nanti kasih contoh dari 6 posisi ini ya. 6 posisi. Tadi yang bacanya if'alu. Kalau ditanya ini dalam ilmu tajwid, Pak, enggak
kita dapati ini alif apa nih? Apakah dia 2 harokat? Ya dibaca 2 harokat karena ada wawu. Namun alif ini menunjukkan bahwasanya ini alif jamaah. Untuk supaya wawunya itu menjadi wawu jamaah, dia bukan kata dasar. Wajib dikasih alif. Wajib dikasih alif. Karena kalau tidak ada alif, maka indikasinya ini wawunya adalah wawu kata dasar. Wawu kata dasar itu maksudnya dia adalah kata dari fi'il. Sehingga jadinya 4 huruf nanti 1, 2, 3, 4. Karena kita di fi'ilnya fi'il 3 huruf 1, 2, 3, maka untuk menunjukkan bahwasanya wawu ini bukan asli kata dasar fi'ilnya harus ditambah alif sehingga dia indikasinya adalah wawu jamaah karena ditambah dengan alif jamaah ini. Seperti itu. If'alu. Nah, kemudian sama ini juga ya tambah if'ali. Ini sukun sehingga dihilangkan nunnya. If'ali berarti kita memerintahkan satu orang perempuan. Iqra'i, ijlisi, ya, duduk, baca. Ilbasi, kan begitu. Pakailah. Ini juga sama, ya, kaidahnya huruf mudharaahnya dibuang. Kalau ini kaidahnya berbeda. Ya. Untuk antuna dia hanya ditambah alif saja, belakangnya tetap. If'alna. Nah, ini untuk menunjukkan bahwasanya ini adalah antuna. Untuk yang antuna ini kaidahnya tetap. Ini adalah fi'il amr, bakunya anta atau mukhatab. Sedangkan ini ya nggak ada fi'il amrnya, memerintahkan diri sendiri kan gitu. Sampai di sini ada pertanyaan. Jadi fi'il amr fokus di 6 dhamir. Namun di dalam Al-Qur'an yang di atas itu juga ada fi'il amrnya. Yang di atas. Namun dia ada tambahan huruf. Itu fi'il amr ya. If'ala, if'ala, if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Kalau di sini ini juga ada fi'il amrnya. Fi'il amrnya bagaimana? Ditambah lamul amr namanya. Liyaf'al. Apa bedanya? Kalau ini adalah lamar amr, yaitu adalah disukun belakangnya. Li. Jadi kalau kita belajar nahwu ya Pak, kalau di alfiah itu masuk huruf li itu banyak macam, banyak jenis. Li memang dia huruf jar, untuk li memiliki. Kalau di sini huruf li itu artinya perintah. Jadi apa artinya? Liyaf'al. Maka hendaklah dia itu bekerja gitu. Nah, itu nyuruh untuk orang yang ketiga gitu. Kita ngomongnya kepada orang yang kedua. Hendaklah dia itu bekerja, jangan malas-malasan aja duduk di rumah, misalkan seperti itu. Ini sama dihapus belakangnya. Liyaf'ala, ini juga liyaf'alu. Kemudian ini litaf'ala, litaf'al. Litaf'ala ya. Kemudian ini tidak berubah, hanya ditambah. Liyaf'alna. Jadi ini amr di Al-Qur'an nanti kita akan jumpai. Apalagi kalau kita baca terjemahan ya. Maka hendaklah mereka. Maka hendaklah itu fi'il amr jadinya pasti ada tambahan. Liyaf'alu. Seperti itu.
Nah, nanti kapan-kapan insya Allah nanti waktu praktek kita akan dapati dan kita akan jumpai. Baik. Ada pertanyaan Pak sampai di sini? Oh, yang ini sampai di sini. Karena ini untuk orang yang ketiga. Orangnya nggak ada. Sejatinya ya, fi'il amr itu hanya anta sampai dengan antuna kan gitu. Namanya juga perintah. Saya memerintahkan kan. Duduklah, makanlah, minumlah, berdiri kan begitu. Orangnya ada perintah. Tetapi ada konteks kita berbicara itu memerintahkan orang yang ketiga. Nah, bagaimanakah dalam bahasa Arab ini supaya kita memerintahkan orang ketiga, hendaklah dia itu bekerja, hendaklah dia itu makan, sedangkan yang diajak bicarakan orang yang kedua. Nah, seperti itu. Maka caranya berbeda dengan yang tadi. Caranya, kalau tadi kita hilangkan huruf mudhora'ah, kalau di sini ditambah lamul amr namanya. Nah, seperti itu. Kaidahnya kelihatan ini lamnya amr ya, dia masuk fi'il mudhari' dan belakangnya disukun. Liyaf'al, liyaf'ala, liyaf'alu, litaf'al, litaf'ala, liyaf'alna. Itu untuk orang ketiga. Orangnya nggak ada. Maka hendaklah mereka siapa? Para perempuan misalkan. Maka hendaklah dia itu makan dan segala macam dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini di Al-Qur'an sekarang kita menjumpainya. Seperti itu. Itu bedanya. Jadi fi'il amr itu ternyata tidak hanya di 6 domir saja begitu. Fi'il amr itu juga ada di domir yang 6 berikutnya untuk orang yang ketiga, baik laki-laki maupun perempuan. Caranya bagaimana? Ditambah lam di depan. Begitu, itu caranya. Ya, kita belajar rumusnya ya. Masya Allah. Kalau apal nih lihat, oh ya ini amr. Seperti itu. Kalau untuk membedakan lam itu bukan lam li jar. Kalau li-nya huruf lamnya ini huruf jar, dia masuk di isim. Ya, misalkan lil baiti, ya kan gitu. Berarti lil bait, kepunyaan rumah. Atau li langsung ke domir. Li, saya punya. Likulli. Ini huruf untuk setiap apa? Likulin nas, ya kan gitu. Namanya huruf dia tidak akan bisa berdiri sendiri ya. Dia nggak punya makna. Likulli untuk setiap manusia.